warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai jalur seleksi SNPNB 2023. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2023. Apa saja jalurnya yang bisa teman-teman ikuti untuk mendaftar di perguruan tinggi pada tahun 2023, dan ini sedikit berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi untuk jalurnya masih ada tiga jalur yang bisa diikuti oleh teman-teman untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri tahun 2023. Oke, kita bahas satu persatu, tapi akan saya sampaikan dulu tiga jalur seleksi tersebut. Tiga jalur seleksi tersebut adalah, yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Kemudian yang kedua adalah seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Dan yang ketiga adalah seleksi mandiri. Oke, jalur yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi atau disingkat SNBP ya. Seleksi nasional berdasarkan prestasi adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapor. Jadi agar tidak bingung, SNBP merupakan perubahan dari SNMPTN ya. Tahun-tahun sebelumnya dikenal dengan SNMPTN. Adapun daya tampung setiap program studi di PTN pada jalur SNBP 2023 adalah 20% ya. Daya tampung setiap program studi di PTN jalur SNBP ini adalah 20%. Tetapi apabila daya tampung tersebut nantinya tidak terpenuhi, maka kuota tersebut bisa dialihkan melalui seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Kemudian yang kedua adalah seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT ya. Seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri bagi calon mahasiswa baru melalui seleksi tes ya. SNBT menggantikan istilah SBMPTN ya, yang selama ini digunakan. Jalur seleksi tes SNBT tahun 2023 nantinya juga memiliki sejumlah aturan baru yang berbeda dari SBMPTN 2022. Kemendikbud juga mengatur daya tampung SNBT 2023 untuk kampus PTN itu minimal 40%, sementara kampus PTN BH atau PTN berbadan hukum adalah minimal 30%. Kemudian untuk jalur seleksi yang ketiga adalah seleksi mandiri. Seleksi mandiri adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan oleh masing-masing PTN secara mandiri. Komponen penilaian pun diatur oleh setiap PTN. Jadinya yang pasti tentu akan berbeda antara satu PTN dengan PTN yang lain. Tetapi untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang sempat banyak terjadi di tahun-tahun sebelumnya untuk seleksi mandiri ini, maka Kemendikbud menetapkan sejumlah kewajiban baru yang harus dilakukan oleh PTN ketika sebelum dan sesudah pelaksanaan tes. Kemudian selain itu, daya tampung atau kuota penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri di PTN itu maksimal sebesar 30%. Sedangkan PTN berbadan hukum atau PTN BH maksimal 50%. Itu adalah tiga jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023. Di video selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan-perbedaan antara seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2022 dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.